Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina Eid al-Adha al-Mubarak. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nussina warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahar 'ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah, Bapak, para orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhwani kaum muslimin muslimat, baik yang hadir di Masjid Al-Hidayah yang mulia ini maupun yang mengikuti kajian subuh kita lewat sambungan jarak jauh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang memberikan kehidupan kepada kita setelah mematikan kita tadi malam. Alhamdulillah, ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita, masih diberikan kesempatan untuk mewujud nyatakan dan menjalankan amanah kehidupan sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Walhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji juga bagi Allah yang memberikan petunjuk kepada kita bahwa setelah bangun tidur kita semua digerakkan untuk langsung beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukuk sujud di hadapannya. Karena kalau Allah tidak memberikan petunjuk hidayah seperti ini, betul-betul kita berada di dalam kelalaian, betul-betul kita berada di dalam kesesatan. Banyak orang tidur tadi malam, mungkin sekarang belum bangun, ya, atau nanti bangunnya setelah matahari terbit, apalagi akhir pekan, ya. Ada juga yang mungkin bangun tapi langsung bergerak mengejar dunianya. Dia lupa bahwa ada ketetapan-ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari dirinya. Ada juga yang tidur tadi malam tidak bangun-bangun lagi, Pak. Nanti hari kiamat baru dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita minta nikmat sehat afiat ini Allah berikan senantiasa untuk kita semua. Dan kita minta untuk saudara-saudara kita yang sakit Allah sembuhkan dan bisa kembali membersamai kita dalam ketaatan. Dan yang Allah Subhanahu wa taala wafatkan, kita minta agar diberikan husnul khatimah dan diberikan tempat terbaik di alam barzakh sebelum surga yang abadi. Jamaah sekalian, penting bagi kita untuk mentarbiyah diri, keluarga, agar bisa bangun sebelum sholat subuh, sebelum matahari terbit. Karena ini adalah kesempatan untuk kita memantaskan diri kita
menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada perjalanan waktu kecuali dia adalah kesempatan untuk kita menghadap kepada Allah. Bedanya adalah orang yang bangun sebelum subuh adalah orang yang terlatih untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu-waktu sahur, waktu-waktu menjelang azan subuh adalah waktu-waktu terbaik untuk kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sifat wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang senantiasa beristighfar di waktu sahur mereka. Nah, jadi kalau tidak puasa, ya, waktu sahurnya diisi dengan apa? Banyak-banyak istighfar. Astaghfirullahaladzim. Memulai hari dengan istighfar, ada tazkiyatun nafs. Ya, tadi subuh Ustaz kita, imam kita membaca qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung, menang orang yang senantiasa membersihkan dirinya, dan celakalah orang yang membiarkan dirinya kotor, tidak ditazkiyah, tidak dibersihkan. Alhamdulillah. Dahsyatnya lagi jamaah subuh yang berbahagia, ternyata memastikan diri dan keluarga untuk terjaga sebelum matahari terbit ini adalah warisan dari orang-orang saleh dan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang sudah terlatih ini, Pak, alhamdulillah. Kita yang sudah terlatih ini mencoba menjaga keistiqomahan dan memastikan generasi di belakang kita juga terjaga. Jangan sampai malamnya terlarut-larut dengan aktivitas, subuhnya ketinggalan. Ya, kenapa? Jamaah sekalian, ada masanya nanti orang yang terbiasa bangun setelah matahari terbit terkagetkan pada kondisi bahwa matahari tidak lagi terbit dari timur. Tiba-tiba mataharinya terbit dari mana? Dari barat. Dan itu adalah ketetapan waktu yang pasti terjadi. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita bahwa taubat itu akan diterima selama belum terjadi dua hal. Yang pertama, ketika seseorang masih bernafas dan nafasnya belum meninggalkan kerongkongannya. Fir'aun mau bertaubat. Fir'aun mau bertaubat tapi tidak diterima. Kenapa? Nafasnya sudah sampai di tenggorokan baru mau taubat. Kan dalam catatan riwayat yang sampai kepada kita ketika nyawa dicabut, ya, dari kakinya lepas, naik ke lutut, ke paha, perut, terus. Makanya dingin kakinya orang yang mau meninggal, dingin kakinya, Pak, kepalanya masih hangat, ya, tertarik sebagian. Kalau nafasnya sudah sampai nyawanya sampai di kerongkongan, ini adalah batas terakhir taubat diterima. Usahakan kita bertaubat sebelum nyawa ini sampai ke tenggorokan. Malam yugharghir, kata Allah, kata Nabi SAW. Kalau dia belum teriak, lam yugharghir. Itu yang pertama. Kalau pakai ukuran, kalau nyawanya masih di perut, di dada, masih ada kesempatan. Yang kedua, kata Nabi SAW, taubat itu akan diterima sebelum matahari terbit dari barat. Artinya jamaah sekalian, kita yang terjaga, keluarga muslimah yang terjaga untuk bangun sebelum subuh, memperbarui taubat kepada Allah. Tiba-tiba matahari terbit dari barat nanti, alhamdulillah kita sudah pastikan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jadi masalah itu kalau terbiasa tertidur, tiba-tiba bangun matahari terbit dari barat, tidak ada lagi kesempatan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah.
Karena ini adalah perjalanan waktu, maka tidak ada generasi yang berlalu kecuali mewariskan nasihat dan teladan terbaik kepada generasi-generasi yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita dan keluarga kita orang-orang yang menegakkan salat. Jamaah sekalian, alhamdulillah, kesempatan subuh hari ini juga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita untuk masuk dalam sebuah musim kebaikan. Ramadan belum terlalu jauh meninggalkan kita. Allah kemudian hadirkan bulan Syawal sebagai bulan kemenangan. Yang berpuasa Ramadan melanjutkan lagi 6 hari puasa di bulan Syawal, Allah tuliskan untuknya puasa 1 tahun penuh. Ya, 1 tahun penuh. Belum berlalu terlalu lama Syawal, Allah hadirkan lagi ini bulan Zulqa'dah. Dan sekarang kita berada di akhir-akhir bulan Zulqa'dah. Subhanallah, perjalanan waktu, Pak. Rasanya kemarin kita sambut Ramadan, Lebaran, sekarang selesai Syawal, masuk lagi Zulqa'dah, berakhir lagi Zulqa'dah, tidak lama lagi masuk bulan Zulhijjah. Tidak terasa 1 Muharram 1444 Hijriah. Subhanallah. Perjalanan waktu ini benar-benar memberikan pelajaran kepada kita. Satu di antaranya jamaah sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih betul-betul memberikan kepada kita banyak musim kebaikan dalam perjalanan 1 tahun ini. Yang kemarin, mohon maaf, Ramadannya belum maksimal, Allah kasih bulan Syawal. Yang Syawalnya juga belum maksimal, Allah kasih bulan Zulqa'dah. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, ini 3 bulan berturut-turut yang Allah muliakan, Allah agungkan, Allah pilih berbeda dari bulan-bulan lainnya. Dalam surat At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sungguh, kata Allah, jumlah bilangan bulan dalam 1 tahun hanya ada 12 bulan. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kenapa? Itu adalah ketetapan yang Allah buat, yang Allah tetapkan di hari penciptaan langit dan bumi. Jadi ketika Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, mengatur, Allah katakan jumlah bilangan bulan dalam 1 tahun untuk planet bumi ini adalah 12 bulan. Maka tidak ada yang bisa rubah ketetapan ini, Pak. Mau tahun apa saja namanya, tahun Hijriyah, Masehi, tahun Cina, tahun India, tahun Yunani, tahun Jawa, tahun apa saja, kalender apa saja, jumlah bilangan bulannya harus 12 bulan. Subhanallah. Kalau kita mau tadabburi ayat ini, Pak, sebenarnya cukup menjadi sebab agar orang-orang itu mendapatkan hidayah dari Allah. Datangkan pakar astronomi, pakar matematika, pakar hisab, pakar ru'yah, pakar apa saja. Kalau mereka mampu mengurangi jumlah bulan jadi 11 bulan atau menambahkan menjadi 13-14 bulan, mereka akan terhenti di hadapan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa, Pak. Nah, karena Allah Maha memilih, Allah memilih dari 12 bulan ini 4 bulan yang Allah agungkan, Allah muliakan, Allah istimewakan. Kemudian Nabi SAW menjelaskan salatun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Tentu banyak hikmahnya. Fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan sekali-kali kalian menzalimi diri kalian di 4 bulan haram ini. Di antara tafsirnya adalah tidak boleh ada pertumpahan darah, tidak boleh ada peperangan, tidak boleh ada perkelahian. Fala tazlimu fihinna anfusakum, agar Allah menjamin keselamatan kaum muslimin yang akan berangkat melaksanakan ibadah haji.
Zulqa'dah berangkat ke Mekah, perjalanannya dijamin keselamatannya. Zulhijjah sebagai puncak pelaksanaan ibadah haji, dijamin keselamatannya. Muharram mereka kembali ke tanah air masing-masing, juga dijamin keselamatannya. Subhanallah. Kemudian berlalu 1 semester. Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab. Rajab juga Allah pilih sebagai bulan yang haram, bulan yang mulia antara Jumadah dan Sya'ban, agar Allah juga menjamin kalau ada dari orang-orang yang ingin ke Ka'bah, ke Baitullah, terjamin juga keselamatannya. Tidak boleh ada peperangan, tidak boleh ada pembajakan di tengah jalan. Masya Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah inginkan di 4 bulan ini, di musim-musim kebaikan ini, kita semua memaksimalkan ketaatan dan betul-betul menolak bisikan-bisikan syaitan. Jangan terlalu mudah mengikuti rayuan-rayuan syaitan untuk bermaksiat. Karena dosa yang dilakukan di bulan-bulan haram itu tidak sama ketika dilakukan di luar bulan-bulan haram. Sebenarnya semua maksiat tidak boleh dilakukan di semua bulan dengan sengaja, tidak boleh. Tapi larangan tersebut semakin menjadi kuat ketika kita berada di bulan-bulan yang Allah muliakan. Nah, seperti larangan buang sampah. Kan tidak boleh kita buang sampah di lingkungan kita sembarangan, kan? Harus di tempat yang disediakan. Dilarang buang sampah sembarang tempat. Larangan tersebut semakin keras ketika kita berada di masjid ini. Ya, tidak boleh. Ini rumahnya Allah. Begitu pula dengan bulan-bulan yang Allah ciptakan, waktu ini tidak boleh bermaksiat, dan lebih berhati-hati lagi ketika kita berada di bulan yang Allah agungkan. Banyak syiar Allah yang harus kita agungkan. Satu di antaranya apa yang akan kita kaji pada kesempatan subuh hari ini berkaitan dengan eratnya kaitan haji dengan Idul Adha Mubarak, dengan Idul Kurban. Nah, saya yakin sudah ada panitianya di sini untuk Idul Kurban. Sudah ada yang mendaftar. Ya, semoga Allah terima amal ibadah kita semua. Sebenarnya jamaah sekalian, kita sudah masuk pada fikih praktek. Ya, sudah masuk pada kajian fikih praktek. Dan alhamdulillah setiap tahunnya kita berkurban. Yang belum bisa, mudah-mudahan Allah berikan rezeki tahun depan dan tahun-tahun berikutnya. Hanya saja kajian fikih kurban ini jamaah sekalian perlu kita segar-segarkan, karena ilmu itu akan hidup kalau diulang-ulang. Secara praktek sudah kita laksanakan. Ya, secara praktek sudah kita laksanakan. Jamaah sekalian, semua bermula ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menginstruksikan kepada Abul Anbiya, bapak para nabi, Ibrahim alaihi salam, untuk memakmurkan Baitullah Ka'bah. Ketika Allah mengatakan inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudan lil alamin. Rumah pertama yang aku letakkan di bumi ini adalah Ka'bah yang ada di Makkah, di Bakkah sana, sebagai petunjuk juga bagi manusia. Maka ini ketetapan Allah, Ka'bah sebagai titik sentral peradaban dunia ini. Kemudian lintas generasi Allah hadirkan Ibrahim alaihissalam, ya, untuk menjaga, memakmurkan, membersihkan. Jadi kebersihan Baitullah ini pekerjaan para nabi jamaah sekalian. Ya, pekerjaan para nabi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada Ibrahim, wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Umumkan kepada seluruh manusia, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Ibrahim, umumkan, panggil seluruh manusia untuk berhaji ke Baitullah ini.
Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, saat itu tidak ada internet, tidak ada telepon, tidak ada WA group. Suara ini kecil ya Allah, lemah suara ini ya Allah, tidak akan sampai. Kata Allah Subhanahu wa taala, azankan, umumkan. Suaramu itu aku yang akan sampaikan ke seluruh manusia di pelosok-pelosok bumi ini. Masya Allah. Dengan ketaatan tersebut, Nabi Ibrahim mengumandangkan azan haji, memanggil manusia berhaji, dan hari ini kita mendengar panggilan itu. Dan hari ini sebagian dari saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, ada yang sedang berada di Makkah mempersiapkan pelaksanaan ibadah haji. Subhanallah. Ini disebut dengan tadbir Rabbani, pengaturan Rabbani dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa berhaji? Liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka menyaksikan secara langsung manfaat-manfaat dari haji itu. Banyak Pak manfaat haji. Yang paling besar adalah memastikan diri kita masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang paling tepat untuknya kecuali surga. Jadi kita berhaji atau merencanakan haji adalah merencanakan kepastian diri kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sudah berhaji, Pak Haji, Bu Haji, dicatat sebagai haji yang mabrur, ya, memastikan diri kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang belum berhaji, segera Allah Subhanahu wa taala panggil ke Baitullah, ya, biidznillah ta'ala. Kerinduan ini jemaah sekalian untuk melihat manfaat, ya, liyashhadu manafi'a lahum. Banyak manfaatnya, dari pengampunan dosa, penjaminan surga, kemudian tauhidul kalimah. Kita akan menyaksikan, Masya Allah, ternyata umat Islam ini besar. Kita bertemu saudara kita dari Cina, Amerika, Eropa, ya, bahkan dari negara yang belum pernah kita dengar. Ternyata ada negara itu, ada juga di sana. Ternyata berbeda antara Nigeria dengan Niger misalnya. Ada muslim dari Nigeria, ada dari Niger. Oh, ada dari belahan bumi lainnya. Ada kaum muslimin dari Burkina Faso. Wih, Burkina Faso ternyata muslim juga. Subhanallah, warna kulit yang berbeda, bentuk rambut dan hidung yang berbeda-beda. Ya, subhanallah. Menggambarkan betapa agungnya. Belum lagi perputaran ekonomi dan sebagainya, banyak manfaat. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, supaya mereka banyak-banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adab Pak. Jadi kalau kita berhaji nanti, insyaallah taala, yang perlu diperhatikan dua poin ini. Yang pertama, mencari manfaat. Apa manfaat dari haji? Jadi yang dicari itu hikmah di sana. Oh, Masya Allah, ini manfaatnya haji ini. Ini manfaatnya kenapa saya harus hadir di sini. Oh, ini ternyata rumahnya Allah. Oh, ini ternyata Ka'bah yang selama ini dari Masjid Al-Hidayah saya menghadap ke sana. Kiblat kita. Oh, ternyata ini Ka'bah yang menjadi kiblat dari Masjid Al-Hidayah saya ke sana. Oh, itu Ka'bahnya. Oh, ternyata ini Ka'bah yang kalau saya meninggal dunia nanti kuburan saya akan menghadap ke sana. Kita lihat, Pak. Karena Ka'bah ini bukan sekedar kiblat untuk kita salat ketika hidup, tapi dia juga titik pusat yang kita menghadapkan wajah dan tubuh kita ketika kita wafat nanti. Cuma kuburannya kaum muslimin saja Pak yang rapi itu, menghadap ke satu titik. Yang lainnya itu menyesuaikan jalanan atau sudut-sudut tertentu. Kaum muslimin tidak sama. Bahkan dia adalah kiblat untuk kita menyembelih hewan kurban kita nanti. Oh, ternyata ini Ka'bah. Masya Allah, Baitullah.
dan banyak manfaat lainnya. Mencari manfaat, ya, mencari manfaat. Ada yang sulit betul jalan di tanah air, sulit betul bergerak di sana. Masya Allah, tidak ada pasar yang tidak dia datangi, ya. Tidak ada tempat-tempat bersejarah kecuali dia kunjungi. Masya Allah, ya. Ataupun sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala wafatkan dia di sana, maka keluarganya tidak perlu terlalu bersedih, karena orang yang meninggal dunia dalam kondisi berihram akan dibangkitkan juga dalam kondisi berihram. Ketika orang-orang dibangkitkan dari alam barzakh dalam ketakutan, ada yang dibangkitkan dengan kepala hewan dalam riwayat. Orang-orang yang berihram dibangkitkan seraya bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik. Dari alam barzakh menuju padang mahsyar bertalbiyah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kita sedang berada pada menggambarkan betapa agungnya ibadah ini, jamaah sekalian, dan betapa luar biasanya pengaruhnya dalam kehidupan dan kematian kita. Ibadah yang agung ini, ya, memastikan manfaat dan banyak-banyak menyebut nama Allah di musim haji. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Nah, ini Pak, nikmat yang sering kita lupa bahwa dia adalah nikmat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut nama Allah atas nikmat hewan ternak yang banyak Allah berikan. Nah, terkadang kita lihat hewan ternak biasa saja, Pak. Lihat sapi pinggir jalan, apalagi lagi banyak ini dipajang, kan biasa saja. Oh, sapi. Kalau bawa anak kecil kita katakan mo, ini mo, ini sapi, ini kambing, ini unta. Kalau kita lagi di sana, tidak tergerak terkadang hati kita bahwa ini adalah nikmat. Padahal Allah katakan liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Bahimatul an'am adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berkah. Misalnya Pak, kambing, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khudul ghanam fa inna fihi barakah. Ambil kambing itu, maksudnya ambil, pelihara atau makan dagingnya. Kenapa? Pada diri kambing itu ada berkah. Jadi kalau kita makan kambing, Pak, niat pertamanya apa? Ambil berkahnya ini kambing. Karena berkah ini adalah kaidah yang kita tidak boleh mengatakan sesuatu berberkah kecuali ada keterangan berkah di situ. Nah, hewan ternak berupa kambing ini adalah satu dari sekian banyak yang dikategorikan ada berkahnya dari Nabi SAW. Nah, dan luar biasa Pak, kalau kita melihat berkahnya kambing ini. Induknya kambing itu kan sekali melahirkan berapa Pak? 1, 2 ya? 2, 3. Tidak ada yang melahirkan 10. Artinya jumlahnya terbatas. Jumlah yang terbatas, tapi hampir setiap hari dipotong, disembelih. Ada akikah. Dibeli apa ini Pak? Berapa orang akikah satu hari? Banyak. Ya, akikah. Belum lagi kalau syukuran ini dan itu, pernikahan ini dan itu sudah diapakan? Dipotong-potong itu kambing. Nah, tapi Masya Allah, tidak pernah kita mendengar berita krisis kambing. Ya, jumlahnya terbatas. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari segi jumlah. Meskipun lahirnya sedikit, ya, dan selalu dipotong. Apalagi musim haji nih Pak, berapa juta orang berhaji, segitu juga itu kambing dipotong. Ya, subhanallah. Tapi tidak habis-habis juga. Terasa berkahnya. Nah,
mohon maaf, dibandingkan dengan hewan lainnya. Akramakumullah, misalnya seperti kalbun, anjing. Ini kan sekali melahirkan berapa, Pak? Wah, banyak ya? Ya, kayak kucing juga kan? Banyak. Nah, tidak juga disembelih setiap hari kan? Ya kan? Tidak juga disembelih setiap hari anjing. Tapi Masya Allah, jumlahnya Pak, lebih banyak jumlahnya kambing daripada anjing. Nah, ini disebut berkah. Secara matematika mungkin tidak masuk, tapi Nabi katakan ada berkahnya. Ada berkahnya. Subhanallah. Bahimatul an'am, hewan ternak, adalah nikmat yang ingin Allah ingatkan kepada kita untuk disyukuri. Cara mensyukurinya, cara mengambil berkahnya adalah kulu minha, makan. Jadi ini musim makan, Pak. Ya, musim makan, nutrisi terbaik berupa daging-dagingan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kaum muslimin nutrisi tahunan. Bahwa musim ini kalian harus banyak makan daging, kata Allah. Dan harus menyeluruh. Kulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Makan dan bagikan daging-daging ini kepada fakir-fakir miskin, agar semua kaum muslimin merasakan daging tahunan. Ternyata jemaah sekalian, bentuk kesempurnaan dan kasih sayang Allah, Allah juga membagi musim-musim makanan ini. Ramadan kemarin Allah wajibkan kita membayar zakat fitrah. Zakat fitrah adalah qutu balad, makanan pokok di sebuah daerah. Nah, mohon maaf, walaupun fikihnya, pendapatnya dan fatwanya berbeda-beda, tapi kita akan lebih tenang kalau mengeluarkan zakat fitrah itu dengan makanan pokok kita. Dengan makanan pokok kita. Kenapa? Di musim itu kaum muslimin membutuhkan makanan pokoknya. Dan harus terjamin semuanya mendapatinya. Ya. Bisa diganti dengan uang. Karena itu fikih kontemporer. Ya kan? Pemahaman-pemahaman yang berkembang. Bahwa setelah dikaji lebih dalam, akhirnya boleh kita bayar zakat dengan uang. Bahkan boleh bayar zakat dengan HP, Pak, dengan angka. Orang bayar zakat fitrah dari sini saja. Zakat fitrah. Wah, mensucikan dirinya. Tapi beda rasanya, Pak. Ya, terkadang memang kita tidak mau repot. Berapa anggota keluarga ini? 11 orang. Kali sekian kilo, wah lumayan juga dipikul ini. Daripada berat-berat, yang ringan-ringan saja. Masjidnya juga menerima. Tapi Pak, subhanallah, kalau ada kesempatan bayar zakat fitrah sesuai dengan qutu balad, makanan pokok, keluarkan makanan pokoknya. Bisa diganti harganya dengan uang, tapi akan berbeda rasanya. Akan berbeda rasanya. Sebagaimana Allah menghadirkan musim kurban ini, yang Allah minta keluarkan dagingnya, bukan harganya. Coba sekarang sapi dibagi 7. Satu orang berapa? Kalau di sini berapa? 2.700.000. 3. Nah, ada 2, ada 3 juta. Kita katakan 3 juta satu orang. Karena sekarang divaksin juga. Nah, 3 juta ini kita kumpulkan, 7 kali 3, 21. Kita kumpulkan ini harta untuk dibagikan apanya? Dagingnya kan? Tidak ada yang mau kumpul 3 juta ke panitia, tolong bagi 3 juta ini. Tidak ada. Karena yang Allah inginkan dagingnya hari itu untuk kaum muslimin. Begitu pula dengan zakat fitrah. Dan sebagainya. Tentu semuanya memiliki pendapat dan kita menghormati pendapat fikih tersebut. Tapi apa yang diminta sesuai dengan musim-musim yang Allah tetapkan.
Karena harga daging ini Pak, tidak bisa kita bagi uangnya. Saya berkurban kambing ya 3,5 juta, ini saya bagi-bagi 100, kamu 100. Tidak. Yang Allah bagikan adalah dagingnya. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu pun dengan zakat-zakat lainnya. Zakat tumbuh-tumbuhan, zakat pertanian, yang dikeluarkan adalah hasilnya, biji-bijiannya, supaya zakat ini mendapatkan manfaat untuk semua. Zakat buah, tanam apel Pak 1 hektar, ya, pakai hujan atau pengairan, yang dikeluarkan hasilnya supaya buah ini dirasakan juga oleh kaum muslimin lainnya. Masya Allah. Nah, ikhwani fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, erat kaitannya ibadah haji yang agung tadi dikaitkan dengan ibadah kurban. Seolah-olah tidak ada kurban kalau tidak ada haji, dan tidak ada haji kalau tidak tanpa kurban di dalamnya. Maka disinilah tergambar jamaah sekalian kesatuan Islam dan kaum muslimin. Ketika jamaah haji berlelah-lelah di padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah, capek itu Pak, wukuf itu seharian kita, ya, di sana. Kaum muslimin di seluruh dunia merasakannya dengan berpuasa. Maka jangan ada yang ketinggalan puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah nantinya. Oh, di sana Masya Allah, capek-capek kita juga rasakan lelah-lelahnya. Di sana menyembelih, ya, tanggal 10 setelah melempar jumrah di Mina, mereka menyembelih hewan kurbannya. Kaum muslimin di seluruh dunia juga merasakan kebahagiaan yang sama. Maka setelah Idul Adha kita sembelih. Jangan sebelum sholat disembelih Pak, ya. Ada sahabat saking semangatnya disembelih kambingnya sebelum sholat Idul Adha di Madinah. Kata Nabi, syatuka hadha syatu lahmin. Kambingmu ini cuma kambing biasa, kambing daging yang dipotong, bukan kambing kurban. Nah, ini penting juga, ya. Jangan sampai terlalu semangat masih takbiran sudah dipotong kambing sapinya. Nah, ini bagian dari fikih kita. Nah, jamaah sekalian, tergambar betapa agungnya dan besarnya ibadah ini. Maka kita perlu memperhatikan beberapa poin penting. Yang pertama tadi jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar." Karena Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita, kita syukuri dengan menegakkan salat dan berkurban. Nah, jadi landasan hukumnya jelas. Perintah, wal amru yufidul wujub. Perintah itu memiliki makna kewajiban. Maka hukum berkurban adalah wajib bagi yang Allah berikan kemampuan baginya. Bahkan Nabi SAW menegaskan, siapa yang punya keluasan lalu tidak berkurban, jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Siapa yang punya kelebihan harta lalu tidak berkurban, kata Nabi SAW, jangan sekali-kali dekati tempat sholat kami. Artinya Nabi tidak mau sholat jamaah sama dia. Ini memberikan penguatan bahwa betul-betul ibadah kurban ini adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan ketika Allah berikan kemampuan kepada kita. Kalau tidak mampu, ya itu terlepas dari sebuah tanggung jawab dan kewajiban tadi. Nah, kemudian jamaah sekalian, pelaksanaannya ini penting dan persiapannya juga penting. Mencari hewan ternak yang ada di negara kita dan tidak boleh memaksakan yang tidak ada. Ada unta, ada sapi, ada kambing. Ya, unta repot Pak, ya, datangkannya repot, ya. Tapi sapi dan kambing alhamdulillah banyak, ya. Domba, ada ba'an, ada ma'iz. Kalau domba paling tidak 6 bulan, ya, usianya berapa? 6 bulan domba. Kambing minimal 1 tahun. Kambing minimal berapa? 1 tahun. Sapi minimal berapa?
berapa? 2. Unta minimal berapa? 5 tahun. Nah, ini usia-usia dari hewan ternak yang bisa dikurbankan. Jadi kalau domba bisa 6 bulan, ya, yang sudah masuk 7 bulan, 8 bulan sudah bisa. Tapi kambing ma'iz yang tidak ada bulu-bulunya itu, yang tidak ada woolnya, itu harus 1 tahun, ya, baru bisa dikorbankan. Jangan masih 10 bulan, ayo, yang penting memenuhi pasar. Perlu juga kita mengetahui waktu-waktunya ini. Kemudian jamaah sekalian, kita perlu juga memperhatikan kesehatannya. Ya, kesehatannya. Jangan ada yang cacat. Kenapa? Sebenarnya bukan cacatnya yang dicela. Bukan cacatnya yang dicela, tapi bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah kurban ini jamaah sekalian adalah satu di antara ibadah yang paling bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Kenapa? Allah mengkhususkan ayat-ayat di dalam Al-Quran tentang kurban ini. Tadi kita bacakan surat Al-Kautsar. Allah juga katakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku dan ibadah kurbanku, sembelihanku, hidup matiku itu untuk Allah. Disebutkan lagi kurban. Ya. Kemudian Allah katakan, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Darah dan daging kurban itu tidak akan pernah sampai kepada Allah. Itu sampai di dapur-dapur kita saja. Ya. Tapi yang Allah inginkan adalah ketaatan kita, ketakwaan kita dari pelaksanaan kurban itu. Jadi spiritnya adalah ibadah kurban adalah ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Ini penting. Kemudian jamaah sekalian, dipastikan karena untuk Allah harus yang paling bagus. Karena Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Masa untuk Allah yang KW-KW, ya istilahnya, harus yang asli, yang paling bagus. Itu juga terlihat jamaah sekalian dari pilihan Nabi SAW. Nabi mengembala beberapa kambing, tapi ketika berkurban Nabi pilih yang paling besar, Pak, yang paling gagah kambingnya, ya, syatun yang masya Allah, tanduknya ada, besar badannya, halus kulitnya, berbinar matanya, itu dipilih sama Nabi. Kemudian sebelum menyembelih beliau katakan, Allahumma taqabbal min Muhammad wa li ummati Muhammad. Ya Allah, terima kurban ini untukku dan untuk seluruh umatku. Subhanallah. Saking sayangnya Nabi sama kita. Jadi kewajiban kurban bagi yang tidak mampu itu sudah ditanggung sama Nabi SAW. Jadi jangan terlalu bersedih, ya Allah, berapa tahun ini tidak pernah kurban, atau belum pernah berkurban sampai tahun ini. Secara hukum itu sudah diambil oleh Nabi SAW. Karena Nabi ketika menyembelih kurbannya beliau katakan, ini untukku dan untuk seluruh umatku. Tapi untuk fadilahnya, keutamaan pahalanya, yang mampu silahkan untuk berkurban. Alhamdulillah. 2 poin lagi jamaah sekalian. Disunnahkan bagi yang berkurban untuk tidak lagi menggunting kukunya, mengambil bagian dari rambutnya dalam tubuhnya sampai dia menyembelih kurbannya. Sebenarnya larangan ini, Pak, bukan larangan yang kalau dilaksanakan berdosa, ya. Justru larangan ini memberikan kedisiplinan kepada kita. Mau berkurban, potong kuku memang sebelum Zulhijjah. Begitu maksudnya, ya. Niat berkurban, perhatikan kukunya dari sekarang sebelum masuk tanggal 1 Zulhijjah. Jangan bilang dilarang potong kuku, biar aja panjang ini. Tidak, maksudnya apa? Ketika berkurban harus apa? Harus rapi, ya, harus rapi. Cukur memang dari sekarang, ya, supaya rapi ketika menghadapi kurbannya.
Nah jamaah sekalian, yang terakhir berkaitan dengan penyembelihan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha katabal ihsana fi kulli syai'." Ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ihsan. Apa itu ihsan? Tingkatan tertinggi dalam keimanan. Berbuat kebaikan, berbuat ihsan di semua sudut kehidupan. Maka siapa yang menyembelih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya dia falyuhidda, maka hendaknya dia menajamkan pisaunya. Jadi kalau mau menyembelih dipastikan Pak, parang pisaunya itu apa? Tajam setajam-tajamnya. Yang kalau mau disentuh sudah langsung terbuka, ya, sudah teriris. Belum digerek teriris sudah. Tajamnya itu. Jangan sampai ya. Jangan sampai kasihan lupa kalau ini parang tahun lalu. Ya. Baru dibuka dari sarungnya. Ya Allah ya Rabbi, ya. Tidak boleh ihsan sampai pada penyembelihan. Dan di antara ihsan adalah tidak boleh kita memperlihatkan, mempertontonkan sembelihan tersebut kepada hewan lainnya. Kepada hewan yang lain. Jadi bukan cuma sapi, Pak. Ayam juga dijauhkan. Apalagi teman-temannya sapi ini, kambing ini. Jangan kasih lihat, begini kamu 10 menit lagi. Itu bersedih itu Pak. Bahkan ada yang lebih ngeri, suaranya tidak boleh terdengar. Ini agak repot sebenarnya. Tapi paling tidak yang dimaksud suaranya tidak terdengar adalah jarak, ya, antara calon, ya, dengan yang sudah disembelih ini jauh. Ya, jauh. Supaya apa jamaah sekalian? Kita menghadirkan psikologi terbaik kepada makhluk. Meskipun ibadah Pak, ya, meskipun mereka diciptakan untuk disembelih, tapi ada juga namanya pasti hewani sekali itu, ya. Dan kita diminta untuk beradab kepada mereka, ihsan, ya, disembelih dengan cara yang baik, menghadap ke kiblat, dan betul-betul memutuskan. Ini yang paling penting, memutuskan dua aluran apa? Ada saraf di sini, dua uratnya harus dipastikan putus. Jangan sampai tidak terputus. Dan tidak perlu dipaksa harus lepas kepalanya. Ya, terlalu semam. Lepas kepalanya Pak, tidak boleh. Ya, kita sembelih, diputuskan sampai benar-benar yurih dzabihatahu. Fal yurih dzabihatahu, kata Nabi. Yurih ini dua makna. Yang pertama sebelum disembelih kasih makan banyak-banyak. Yurih, kasih minum bagus-bagus. Wal yurih, memberikan istirahat kedua adalah ketika disembelih jangan langsung dibuka kulitnya. Diistirahatkan dulu, dipastikan semuanya sudah selesai, sudah enak, baru dituntaskan di kepanitiaan yang berikutnya. Alhamdulillah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ini beberapa garis besar berkaitan dengan adab, fikih, dan beberapa hikmah dari disyariatkannya ibadah kurban ini. Selebihnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pelaksanaannya. Semoga Allah berkahi, semoga Allah mudahkan, ya, dan menjadi kebaikan untuk kita semua. Saya kira demikian jamaah sekalian. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita berharap jamaah sekalian agar kurban yang kita lakukan, yang kita hidangkan untuk Allah Subhanahu wa taala, takwanya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini Pak bisa diukur. Ada standar-standar nilainya. Satu di antaranya adalah apa yang Allah katakan dalam suratul Hajj, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sungguh itu adalah bentuk dari ketakwaan yang ada di dalam hati. Di antara syiar Allah adalah kurban. Kalau kita agungkan kurban ini, itu bentuk ketakwaan Pak. Mohon maaf, kadang orang kurban, tidak kurban biasa saja dia.
Itu rame-rame di masjid berkurban. Ah, kamu aja, saya di rumah aja. Nah, Pak, harus diagungkan, harus kita terjun, menggerakkan hati bahwa ini ibadah yang agung. Mohon maaf, tidak juga berkurban, tidak datang juga bantu-bantu, tidak juga disiarkan. Pokoknya biasa-biasa saja. Tahun depan ada, tidak ada bedanya. Tidak, Pak, kita harus terjun, paling tidak secara maknawi. Belum bisa berkurban, tapi datang, Pak, lihat itu syiar-syiar Allah sedang diagungkan ini. Kalau kita mampu mengagungkan syiarnya Allah, itu sudah bentuk ketakwaan dalam hati. Tapi kalau dalam hati tidak ada getaran-getaran, Pak, kurban tidak kurban biasa saja. Datang orang datangkan daging kurban, Pak, kurban, alhamdulillah, senang kita, Pak, diagungkan itu. Alhamdulillah, ketemu lagi hewan kurban. Sebenarnya kita mampu beli 2 kilo, 3 kilo di pasar. Tapi ini berbeda, Pak. Ini syiarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ada kasihan panitia datang punya kurban, kasih sebelah aja. Kasih sebelah. Terima dulu, baru kasih ke sebelah. Itu namanya apa? Mengagungkan apa yang Allah agungkan. Dikasih sapi, dikasih kambing, saya tidak butuh itu. Memang tidak butuh. Tapi ada keluarga kita, tetangga kita yang butuh. Sikap kita adalah wa may yu'azzim sya'airallah. Agungkan, muliakan, besarkan. Masya Allah, alhamdulillah, saya dapat lagi hewan kurban. Ya, tapi masih ada ini 5 kilo di freezer, tidak cukup. Bagikan ke yang lain, atau masakkan baru bagikan, tidak ada masalah. Dapat hewan kurban, bagikan, masakkan, buat sate baru bagi. Itu namanya apa? Yu'azzim sya'airallah, mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, saya yakin di komplek BDS 2 ini semuanya kita mengagungkan syiarnya Allah, ya. Dan itu adalah wujud ketakwaan yang ada di dalam hati. Nikmatnya lagi, kalau sudah bertakwa, Allah buka berkah dari langit dan dari bumi untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.